Cara jitu ibu menjaga kewarasan di tengah rumah yang kumuh dan berantakan. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bayangkan saja baru bangun tidur, niat hati mau menghirup aroma kopi yang estetik. Tapi yang terhirup malah aroma kaos kaki suami yang entah kenapa bisa mendarat di atas meja makan. Fenomena rumah kapal pecah ini memang bukan hal baru. Tapi belakangan ini tekanan sosial media membuat standar kerapihan rumah jadi tidak masuk akal sampai ada istilah rumah estetik yang isinya serba putih bersih tanpa noda, padahal realitanya menjaga rumah tetap rapi saat punya balita itu seperti berusaha menyikat gigi sambil makan coklat alias sia-sia belaka, tapi tetap harus dilakukan demi harga diri di depan mertua. Menurut sebuah artikel kesehatan mental yang baru saja viral, kondisi lingkungan yang berantakan ternyata berbanding lurus dengan kadar kortisol atau hormon stres pada wanita. Makanya tidak heran kalau ibu-ibu jadi gampang meledak hanya karena melihat tutup botol yang hilang entah kemana. Pembahasan ini sangat krusial karena kalau kita nggak punya strategi jitu, rumah yang kumuh bukan cuma bikin mata sepet, tapi juga bisa bikin kesehatan mental kita terjun bebas ke jurang drama yang tidak ada habisnya. Secara psikologis, kewarasan seorang ibu itu sangat bergantung pada persepsi kendali atas lingkungannya. Yang artinya saat rumah berantakan, otak kita menangkap sinyal bahwa hidup kita sedang kacau balau. Ketika mata melihat tumpukan piring kotor yang tingginya sudah menyaingi Monas, otak amigdala kita mengirim sinyal bahaya seolah-olah ada singa yang mau menerkam. Padahal itu cuma sisa kuah gulai kemarin pagi. Kondisi rumah yang penuh barang tidak terpakai atau decluttering yang tertunda menciptakan beban kognitif yang luar biasa berat, membuat kita sulit fokus dan gampang marah-marah ke kucing yang tidak berdosa. Jadi, jangan merasa aneh kalau tiba-tiba ingin menangis di pojok kamar mandi hanya karena melihat mainan Lego yang berserakan. Sebab itu adalah reaksi alami otak yang sudah mengalami kelebihan beban informasi visual. Menjaga kewarasan bukan berarti rumah harus selalu kinclong seperti lobi hotel bintang 5, melainkan bagaimana kita mengatur cara pandang supaya tidak merasa gagal menjadi manusia hanya karena ada debu di kolong meja. Teknik cerdas pertama yang bisa diterapkan adalah metode 5 menit saja, yaitu fokus membereskan satu area kecil dalam waktu singkat tanpa perlu ambisi membereskan seluruh isi kelurahan. Contohnya, fokus saja merapikan area depan televisi supaya kalau ada tamu mendadak datang, kita tidak perlu pura-pura pingsan karena malu melihat baju kotor bertebaran di sofa. Gunakan wadah atau kotak penyimpanan tertutup yang sering disebut keranjang darurat, di mana semua barang yang berantakan tinggal dilempar masuk ke sana saat kita sudah tidak sanggup lagi berpikir jernih. Dengan memasukkan mainan, remote, sampai bungkus kerupuk ke satu kotak besar, setidaknya mata kita mendapatkan istirahat visual yang cukup untuk menurunkan tensi darah yang sempat naik. Jangan pernah mencoba menjadi pahlawan dengan membereskan rumah sendirian sambil menggendong anak, karena itu adalah resep paling manjur untuk berakhir di panti pijat atau bahkan klinik fisioterapi saking capeknya. Selain itu, berhentilah menjadi kolektor barang kenangan yang sebenarnya sudah pantas menjadi penghuni tempat sampah, seperti botol bekas skincare yang isinya sudah kering kerontang sejak 2 tahun lalu. Psikologi decluttering mengajarkan bahwa setiap barang yang tidak punya fungsi atau tidak membawa kebahagiaan hanya akan menjadi pencuri energi yang diam-diam menggerogoti ketenangan batin kita di rumah sendiri. Misalkan saja tumpukan koran lama atau baju masa kuliah yang ukurannya sudah tidak mungkin lagi muat di badan kita yang sekarang sudah naik 3 level ini. Lepaskan saja barang-barang itu dengan ikhlas. Anggap saja
kita sedang membuang energi negatif, atau setidaknya memberi ruang bagi udara segar untuk berputar di dalam ruangan yang selama ini terasa sumpek. Ibu-ibu harus sadar kalau kesehatan mental kita itu mahal harganya. Sangat mahal, bahkan kadang lebih mahal daripada barang-barang yang kita simpan mati-matian di rumah. Jangan sampai cuma gara-gara tumpukan koran bekas, kardus mie instan yang katanya siapa tahu kepakai, atau botol kosong yang niat awalnya mau didaur ulang. Tapi ujung-ujungnya cuma numpuk di pojokan, kita malah hidup dalam stres tiap hari. Rumah jadi sempit, mata capek lihat berantakan, hati ikut sumpek, dan kepala rasanya penuh terus dari pagi sampai malam. Kadang tanpa sadar, barang-barang yang terlalu banyak itu bukan cuman memenuhi rumah, tapi juga memenuhi pikiran. Baru bangun tidur sudah lihat berantakan. Mau masak dapur penuh barang, mau bersih-bersih jadi malas, karena bingung mulai dari mana. Akhirnya, emosi gampang naik, anak sedikit berisik, langsung marah. Suami naruh handuk sembarangan, langsung meledak. Padahal mungkin yang bikin kita lelah bukan cuma orang-orang di rumah, tapi suasana rumah yang terlalu penuh dan melelahkan secara mental. Jangan sampai cuma karena susah melepas barang-barang yang sebenarnya sudah tidak berguna, kita jadi merasa seperti orang paling malang di dunia ini dan hobi marah-marah setiap hari. Hidup itu sudah cukup berat tanpa harus ditambah beban dari barang-barang mati yang bahkan tidak benar-benar kita butuhkan. Kadang membuang, merapikan, dan mengurangi isi rumah itu bukan soal estetika atau ikut tren minimalis, tapi soal menyelamatkan ketenangan diri sendiri. Karena ibu yang pikirannya lebih ringan, biasanya juga lebih sabar, lebih tenang, dan lebih bisa menikmati hidup bersama keluarganya. Libatkan juga seluruh anggota sirkus di rumah, alias suami dan anak-anak, untuk ikut bertanggung jawab atas kekacauan yang mereka buat sendiri dengan cara yang menyenangkan namun tegas. Berikan mereka tugas-tugas kecil yang logis, seperti anak-anak wajib memasukkan mainan ke kotak sebelum tidur, atau suami yang dilarang meletakkan handuk basah di atas kasur kalau tidak mau melihat Perang Dunia Ketiga dimulai. Kita bukan asisten rumah tangga tanpa gaji, melainkan manajer operasional rumah tangga yang berhak mendapatkan waktu istirahat tanpa gangguan suara. Teriakan minta diambilkan minum, kalau perlu, buatlah jadwal piket fiktif yang ditempel di pintu kulkas supaya mereka merasa ada otoritas yang sedang mengawasi. Meskipun pada akhirnya kita juga yang melakukan pengecekan terakhir. Dengan berbagi beban, rasa lelah itu tidak akan menumpuk jadi kebencian, dan kita tetap bisa bercanda saat makan malam tanpa harus memendam dendam kesumat karena lantai yang lengket. Sebagai kesimpulan, kewarasan seorang ibu adalah aset paling berharga di dalam rumah, jauh lebih mahal daripada sofa kulit atau televisi layar datar, keluaran terbaru. Rumah yang sesekali berantakan itu normal dan manusiawi. Karena itu tandanya ada kehidupan dan aktivitas yang dinamis di dalamnya, bukan sekadar museum yang sepi dan kaku. Jangan biarkan standar kesempurnaan orang lain di internet merusak kebahagiaan kecil kita dalam mengurus keluarga. Karena pada akhirnya, anak-anak akan lebih ingat pelukan hangat ibunya daripada seberapa bersih lantai ruang tamu. Mari kita bangun optimisme bahwa kita adalah ibu yang hebat dengan segala keterbatasan yang ada, dan rumah yang berantakan bukanlah cerminan kegagalan, melainkan bukti bahwa kita sedang berjuang demi orang-orang tercinta. Tarik napas dalam-dalam, senyum sedikit. Dan ingatlah bahwa hari esok akan selalu ada kesempatan baru untuk merapikan apa yang sempat tertunda tanpa harus kehilangan akal sehat.